everybody, welcome back to Sinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke, gue kali ini mau ngelanjutin sequel yang kemarin ya. Masih dengan judul yang sama, yaitu Iron Man, namun ini versi yang kedua. Iron Man 2 adalah film superhero yang rilis pada tahun 2010 yang didasarkan komik superhero Marvel dengan nama yang sama. Film ini merupakan seri kedua dari trilogi Iron Man, sekaligus film ketiga di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Bapak Jon Favreau dan dibintangi oleh Robert Downey Jr. Kali ini dikisahkan pasca Tony Stark mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah Iron Man. Dia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya. Pemerintah menginginkan teknologinya dan ada orang yang ingin membunuhnya. Dia adalah Ivan Vanko, anak Anton Vanko yang bekerja dengan ayah Tony Howard yang sempat dikirim ke Rusia. Daripada dengerin gue ngebacot nggak jelas panjang lebar kali tinggi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film berkisah pada beberapa bulan setelah pengumuman Iron Man pada publik. Penonton diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ivan Vanko. Vanko ingin memiliki ketenaran yang Tony Stark nikmati, tetapi ayahnya yang saat itu sedang sekarat mengatakan kepadanya untuk jangan terlalu berambisi, karena yang bisa ia berikan kepada Vanko hanyalah pengetahuannya. Vanko mengambil cetak biru yang tertulis nama ayahnya di atasnya dan juga nama Howard Stark, ayah Tony Stark. Vanko kemudian mulai membuat ulang reaktor ARC dan mulai membangun setelan senjatanya sendiri. 6 bulan berlalu, Tony Stark telah menggunakan baju besi Iron Man-nya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tony berencana membuka kembali Stark Expo di Queens untuk memamerkan semua penemuan terbaru yang akan bermanfaat bagi dunia. Bukan Tony namanya jika hanya rencana. Dia pun mewujudkan rencananya yang bertajuk Stark Expo dengan percaya diri. Di belakang panggung, Tony melakukan tes cepat terhadap darahnya, namun mendapati racun dalam tubuhnya akibat efek samping dari palladium yang berfungsi untuk mengaktifkan reaktor ARC mininya. Setelah acara, Tony dan Happy Hogan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Washington DC dengan Audi R8 Tony yang baru. Sultan mau bebas. Keesokan paginya selama sidang Senat, Kolonel James Rhodes menyampaikan penyelidikan peristiwa seputar penciptaan Iron Man. Tetapi Senator Strange yang merupakan ketua komite mengeluarkan pernyataan di luar konteks. Strange malah menyarankan Tony untuk memberikan Iron Man sebagai hak negara karena dianggap membahayakan. Hal itu juga didukung oleh pernyataan Justin Hammer dari Justin Industries. Sudah jelas Tony menolak karena Iron Man dan dia adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Justin, you're on TV. Focus up. Tony pun berbalik dan pergi meninggalkan persidangan. Kembali ke rumah, Tony dan Jarvis menganalisis prototipe dan perkembangan terbaru untuk setelan Iron Man. Tak lama kemudian, Piper masuk dan keduanya berdebat tentang masa depan Stark Industries. Namun Tony tak ambil pusing, dia sudah bosan menjadi CEO. Dia memutuskan untuk berhenti dan hanya ingin fokus mengembangkan Iron Man. Di saat itu pula, Tony menunjuk Piper sebagai CEO yang baru. You're not listening to me. I'm trying to make you CEO. Piper pun hanya tertegun. Udah dibilang Sultan mau bebas. Hari berikutnya, seorang kandidat yang dipilih Piper sebagai asisten pribadinya tiba. Dia adalah Natalie Russman. Tony yang sedang berlatih boxing dengan Happy pun tertarik padanya dan menyuruhnya naik ke atas ring. Tony menyuruh Happy untuk mengajari boxing pada wanita itu. Namun justru Happy yang kewalahan karena ternyata Natalie bukanlah wanita biasa. Oh my God! Natalie melakukan TKO pada Happy dan menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang terlihat. Singkat cerita, Tony pergi ke Monaco untuk menemani Piper untuk agenda bisnisnya. Tony disambut oleh reporter Vanity Fair Christine Everhart yang ingin mewawancarai Piper untuk sampul edisi berikutnya sebagai CEO Stark Industries yang baru.
Namun Piper malah pergi ke toilet. Akhirnya Christine mewawancarai Tony dan Justin yang kebetulan ada di sana. Mereka juga menyapa CEO Tesla Motors Elon Musk yang menginginkan panel di Stark Expo untuk memamerkan penemuan terbarunya. Selesai wawancara, Tony mengecek darahnya lagi dan menemukan bahwa keracunan palladium telah meningkat. Tony memutuskan bahwa dia akan mengemudikan mobil Stark Industries alih-alih pengemudi yang telah dipilih sebelumnya. Stark mulai balapan, tetapi tanpa sepengetahuannya, Ivan Vanko telah bergabung dengan salah satu kru balapan. Di bawah pakaian lompatnya, Vanko memakai baju sirah dengan 2 cambuk energi besar yang ditenagai oleh reaktor ARC yang dia bangun setelah ayahnya meninggal. Vanko menggunakan cambuk untuk membelah mobil menjadi 2, yang menyebabkan tabrakan besar dan menyergap Tony. Di saat Vanko membuat kekacauan di lintasan, Happy dan Pepper bergegas mengantarkan koper pada Tony. Namun Vanko menggunakan cambuk listriknya pada Rolls-Royce Phantom tempat Happy dan Pepper berada. Setelah upaya serudukan berulang kali, Pepper akhirnya berhasil memberikan Tony koper itu. Tony mengaktifkan casing yang merupakan versi portable dari baju besi Iron Man. Pertempuran pun terjadi. Setelah pertempuran sengit, Tony mampu mengalahkan Vanko dengan mengeluarkan baterai reaktor ARC yang menggerakkan cambuknya. Kemudian Tony menghancurkannya setelah dianalisis oleh Jarvis. Polisi menangkap Vanko dan membawanya sebagai tahanan. Hal itu membuat Vanko menggila. Seluruh kerumunan tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun Justin percaya bahwa Vanko dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Singkat cerita, Justin memulai misinya untuk bekerja sama dengan Vanko. Ia menyelipkan Vanko makanan yang terdiri dari ayam dan kentang tumbuk bersama dengan catatan yang diberitahunya untuk menikmati kentang. Vanko segera membunuh tahanan serta penjaga pintu keluar. Kemudian ia mengatur alat peledak yang terkandung dalam kentang. Ia pun berhasil melarikan diri. Justin kemudian mempekerjakan Vanko untuk membuat baju lapis baja berdasarkan desain yang ada. Justin tahu Vanko membutuhkan sumber dayanya untuk mengalahkan Tony. Oleh karena itu, Vanko setuju bekerja sama dengan Justin. Oke, kembali ke Tony. Di pesawat kembali ke rumah, Tony dan Pepper sedang menonton Senator Stern yang agak marah karena rasa frustasinya dengan Tony di The O'Reilly Factor. Tony menyajikan Pepper dengan makanan gourmet dan berniat akan mengatakan yang sebenarnya. Tetapi mereka memiliki momen canggung karena Pepper tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dan Tony tidak mengatakan yang sebenarnya. Sesampainya di rumah, Tony menggunakan Jarvis untuk melakukan penyelidikan terhadap Ivan Vanko. Ia menemukan bahwa ayah Vanko, Anton Vanko, adalah mitra Howard Stark dan salah satu pendiri Stark Industries. Howard Stark mengetahui bahwa Vanko bersekongkol untuk menjual senjata kekaisaran Soviet dan membuatnya ditangkap karena pengkhianatan dan dideportasi ke Rusia. Akibat racun yang semakin menyebar, Tony hampir pingsan di ruangannya. Untungnya Rhodes datang dan membantunya. Tony menunjukkan pada Rhodes bagaimana palladium perlahan-lahan meracuninya. Rhodes terlihat sangat bersimpati pada sahabatnya yang telah mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan dunia. Singkat cerita, Tony sedang mempersiapkan apa yang dia yakini akan menjadi pesta ulang tahun terakhirnya. Dia bertanya pada Natalie apa yang akan dia lakukan jika ini adalah pesta ulang tahun terakhirnya. Natalie menjawab bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dengan siapapun yang dia inginkan. Saat pesta, Tony mabuk saat mengenakan setelan Iron Man dan berperilaku sembrono dengan persenjataannya. Bahkan ucapan Pepper pun hanya angin lalu di telinganya. Rhodes datang dan berinisiatif menghentikan dengan memakai setelan Mark versi 2 yang diambilnya dari bengkel Tony. Namun tetap saja Tony yang mabuk tak terkendali.
Rhodes pun pergi setelah tahu usahanya sia-sia. Keesokan harinya, Tony sarapan di toko donat terkenal di tempat kelahiran Beta, Los Angeles, Randy's Donuts. Beberapa saat kemudian, Tony dihampiri oleh direktur SAIELD, Nick Fury. Nick menjelaskan dirinya memiliki masalah yang harus dihadapi di Amerika Serikat. Nick juga menjelaskan bahwa Avenger itu nyata, dan dia mengenal Howard Stark dengan sangat baik. Bahkan Howard adalah salah satu anggota pendiri SAIELD. Tak lama Natalie Russman ikut bergabung dengan obrolan mereka. Ternyata wanita itu adalah salah satu anggota SAIELD dengan nama asli Natasha Romanoff yang ditugaskan untuk memantau keadaan Tony. Natasha menyuntikkan Tony dengan serum yang memperlambat gejala keracunan palladiumnya secara signifikan, memberinya waktu untuk menemukan elemen alternatif untuk membuatnya tetap hidup. Sementara itu, Tony akan dikurung di rumahnya di Malibu. Nick memberitahu Tony lebih detail tentang hubungan Anton Vanko dengan Howard Stark. Dia juga memberi Tony peti artefak tua ayahnya yang diharapkan dapat digunakan untuk menemukan obat untuk kondisinya. Tony menolak upaya lebih lanjut dari SAIELD, tetapi agen Coulson meyakinkan Tony bahwa dia tidak akan pergi kemanapun sampai Tony menemukan jawaban yang dia cari tentang kondisinya. Di saat sedang sendirian di rumah, Tony membuka peti artefak tua dan melihat cetak biru milik ayahnya. Cetak biru menjelaskan tentang detail reaktor ARC. Tony pun mempelajarinya dengan seksama, namun ia membutuhkan sebuah diorama yang berada di kantornya. Ia mengambil diorama dari kantor lamanya yang sekarang ditempati oleh Pepper dan mencoba untuk berdamai dengan dia. Pada kenyataannya, diorama adalah diagram tersamar untuk struktur atom dari elemen baru yang tidak dapat diproduksi oleh Howard pada masanya. Tetapi Tony mungkin dapat melakukannya dengan pengetahuannya yang canggih dan teknologi yang modern. Tony melakukan percobaan di bengkel rumahnya dan membuat akselerator partikel kecil dengan bantuan Jarvis. Ia mensintesis elemen baru ini, menciptakan reaktor ARC baru yang menyembuhkan keracunannya. Dan reaktor ini jauh lebih kuat daripada versi sebelumnya. Tepat sebelum Tony menyelesaikan percepatan partikel, Coulson mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk pergi, dan SAIELD telah memindahkannya ke kasus lain di New Mexico. Di Justin Industries, Vanko telah berhasil mengubah desain setelah Justin yang sekarang menjadi robot prototipe otomatis. Justin tidak senang dan memenjarakan Vanko di sebuah ruangan kecil lengkap dengan penjagaan yang ketat. Setelah itu, Justin memperkenalkan robot prototipe militernya pada publik. Yang dikapteni oleh Rhodes dengan mengenakan Mark versi 2. Namun pertunjukan terganggu di saat Iron Man yang asli tiba. Tony datang untuk memberitahukan Rhodes bahwa Justin bekerja sama dengan Vanko. Vanko pun meretas sistem Mark versi 2 serta robot prototipe dan membuat kekacauan. Saat Stark melawan musuh yang dikendalikan dari jarak jauh ini, mencoba menghindari Rhodes, Happy dan Natasha berlari ke fasilitas Justin Quest untuk menghentikan Vanko. Ketika mereka tiba, mereka berjuang melewati penjaga keamanan Justin. Vanko sudah berangkat ke Expo dengan baju lapis baja baru versi terbaru dari baju Zira yang dia gunakan saat menyerang Tony di Monaco. Sementara Justin berhasil diamankan karena bekerja sama dengan Vanko yang statusnya buronan polisi. Natasha mampu memberi Rhodes kendali atas Mark versi 2 lagi, sehingga dia dan Iron Man bisa melawan robot lainnya bersama-sama. Kedua sekutu lapis baja menggabungkan kekuatan mereka dan berhasil menghancurkan semua robot. Vanko kemudian mendarat di area tersebut mengenakan setelan lapis baja yang diperbarui dengan cambuk energi plasma yang ditingkatkan. Setelah pertempuran yang melelahkan, Stark memiliki ide untuk menggunakan trik dari pertempuran mereka sebelumnya. Selama pesta ulang tahunnya, Tony dan Rhodes menembakkan penolak energi mereka untuk melawan Vanko. Hal tersebut akan menciptakan ledakan yang sama dan Vanko terperangkap di tengah-tengah.
Manuver itu menjatuhkan Venko, tetapi baju besi telah dilengkapi dengan bom penghancur sendiri. Saat mereka mulai meledak, Tony dan Rhodes segera bergegas untuk melarikan diri dari area ledakan. Tony pun sempat menyelamatkan Pepper yang sedang berada di dekat area. Setelah mendarat di atap, mereka pun berdebat kembali. Pepper marah karena Tony tak pernah cerita apa-apa soal dirinya dan Iron Man. Namun Tony emang dasarnya si buaya buntung, menang dengan kata-kata mujarabnya, yang membuat Pepper memberinya ciuman. I mean, it's like the president. Namun tanpa diduga, mereka berdua menemukan Rhodes duduk beberapa meter dari situ. Setelah saling ledek, Rhodes memutuskan untuk pergi dari situ. Iyalah, daripada jadi obat nyamuk kan? Keesokan harinya, pada sesi tanya jawab, Nick memberitahu Tony bahwa SAILD menginginkan Stark sebagai konsultan dalam Avengers. Stark setuju dengan syarat bahwa Senator Storm secara pribadi memberikan dia dan Kolonel Rhodes dengan medali mereka untuk keberanian. Cerita belum selesai. Dalam adegan pasca kredit, agen Coulson terlihat mengemudi ke kawah terpencil di gurun New Mexico. Dia memberitahu Nick melalui telepon bahwa mereka telah menemukannya, sebuah palu sakti yang diyakini adalah palu milik Thor. Dan film pun bubar. Masih gantung ya ceritanya? Tenang, masih ada sequel yang terakhir. Ditunggu aja ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya, and see you. Bye-bye.